Halo semua, edisi spesial akhir tahun 2021 untuk Money and Relationship yang gak pernah gue bikin sebelumnya sepanjang karir gue di YouTube channel. Nah, karena kesempatan kali ini adalah dengan energi semesta yang sangat-sangat mensupport gue untuk bikin ini karena Venus retrograde di Capricorn, oke? Nah, kita lihat juga bagaimana dampaknya melalui kartu-kartu tarot, oke? Hai Leo, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian tentang finansial dan relationship di bawah pengaruh Venus retrograde di Capricorn. Sebelum gue buka kartu, gue pengen jelasin sisi astrologinya, aspek astrologinya ya. Nah, seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, jangan paksain untuk sesuai. Cross watcher siapapun kalian lagi berurusan dengan Leo, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar jadi pesan yang bisa juga untuk kalian. Kalau nggak sesuai juga ya, coba cek rising atau ascendant sign kalian, sun sign, juga moon sign. Karena dengan begitu kalian bisa lebih melihat secara keseluruhan situasi kalian sendiri. Oke. Aspek astrologinya, oh ya kalau kalian belum tahu atau belum terbiasa dengan 12 rumah astrologi, coba dicek playlist gue tentang 12 rumah astrologi. Ya, di situ isinya tentang 12 video tentang yang singkat-singkat banget ya, tentang penjelasan setiap rumah astrologinya. Ya, seperti gue saat ini lagi bacain Leo, lebih khususnya untuk Leo rising atau ascendant sign, yang mana itu ada di rumah pertama, ya, tentang self image. Bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian sebagai Leo. Oke, karena itu yang akan terjadi secara fisik atau nyata. Nah, untuk Leo rising sign ya, walaupun sun sign atau nggak moon sign bisa masuk, artinya Leo di sini Capricorn itu ada di rumah ke-6, tentang keseharian kalian, tentang kesehatan kalian, tentang bagaimana kalian melayani orang lain dan bagaimana kalian menggunakan waktu kalian. Oke. Dan karena kita masuk ke season yang Capricorn, di situ ada matahari, ada Venus, ada Pluto, ada Merkuri. Ya. Nah, Venus retrograde itu tanggal 19 Desember sampai tanggal 29 Januari. Tapi Venus ada di Capricorn sejak 5 November sampai 5 Maret. Biasanya Venus di setiap zodiak itu paling lama cuma 6 minggu, 1,5 bulan. Kenapa di Capricorn lama? Karena ada retrograde gitu. Jadi dihitung juga pre-shadow, yaitu sebelum masuk ke retrograde, dan sesudah retrograde, post-shadow. Ya. Nah, selama durasi waktu itu ada 3 energi aspek planetnya yang namanya Venus konjang Pluto. Venus bersanding dengan Pluto ya, 3 kali, itu tanggal 11 Desember, tanggal 25 Desember, dan tanggal 3 Maret. Nah, apa sih maksudnya Venus konjang Pluto? Venus itu planet money, value, resources. Value di sini termasuk sistem value, ya, termasuk juga self worth, self value, bagaimana kalian menilai dan hal-hal yang bernilai buat kalian. Dan juga relationship, ya. Yang di bawah naungan Venus itu adalah zodiak Taurus dan Libra. Taurus itu natural house-nya adalah rumah kedua, dan Libra itu natural house-nya ketujuh. Rumah kedua itu tentang resources, tentang segala hal yang sifatnya materi. Rumah ketujuh tentang relationship. Oke, makanya money and relationship. Nah, konjang dengan Pluto. Pluto itu tentang kegelapan, tentang transformasi. Pluto itu biasa disebut dengan penjaga neraka, malaikat penjaga neraka, malaikat penjaga kegelapan, God of Hell. Artinya bukannya dia segitunya ya, begitu menyeramkan ya. Enggak, artinya dari segala hal yang baik yang kita tampilkan ya, itu pasti ada sisi yang kita tidak ingin tampilkan, kita tekan, kita kuburin, kita biarkan dalam kegelapan. Nah, Pluto tugasnya ngegali yang gelap-gelap itu ya, untuk supaya kita bisa melihat lagi ya
yang sejatinya kita itu yang mana, autentiknya kita tuh yang mana gitu. Nah, Venus bersanding, ngobrol, berdialog dengan si Pluto itu hanya untuk mencari jewel. Jewel itu perhiasan yang sejatinya kita, nilai-nilai kita itu, value-nya kita gitu. Dimana kita baik itu, jewel itu perhiasannya, authenticity-nya kita di mana gitu. Oke. Kalau memang harus dirubah ya dirubah gitu. Nah, tanggal 25 Desember itu juga bersamaan dengan aspek Saturn konflik square dengan Uranus. Saturn itu planetnya Capricorn ya. Tapi Saturn lagi di Aquarius by the way. Ya, Saturn itu tentang disiplin, tanggung jawab, struktur, fondasi, segala sesuatu yang sifatnya struktural ya. Peraturan-peraturan itu yang netapin di dunia itu ya, itu Saturn. Jadi segala hal yang sifatnya lama, familiar ya, itu Saturn. Uranus itu pemberontak. Dia inovatif, progress thinking ya, tentang pembaruan. Jadi di sini ada konflik ya. Nilai yang kita pegang itu masih berlaku atau enggak, dipertanyakan sama si Uranus. Sesuai sama jati diri kita enggak gitu. Yang kita yakini diri kita itu sejatinya diri kita benar, autentiknya kita, atau pemahaman atau keyakinan orang lain yang kita yakini milik kita gitu. Oke. Nah, buat Leo Capricorn itu ada di rumah ke-6. Jadi kita lihat aja ya langsung ya dampaknya dengan buka kartu. Oke. Oh iya, Pluto di rumah ke-8. Rumah ke-8-nya kalian itu Pisces. Jupiter masuk ke Pisces tanggal 29 Desember sampai Mei. Jadi rumah ke-8 itu tentang kegelapan, tentang bagaimana kita berbagi ya, kebersamaan ya, segala sesuatu yang sifatnya milik bersama. Oke. Apa dampak yang terjadi pada finansial dan relationship Leo di bawah Daulat? Hearts, Moon, Clover, Under the Deck Time. Jantung bacaan kalian Moon. Moon itu intuisi. Moon itu emosional kita ya. Kalian fokusnya, jantung bacaan kalian ini sifatnya emotional security ya. Jadi mungkin sangat berpengaruh juga tentang karena Venus. Emotional security itu berdasarkan apa yang kita miliki atau enggak status ya. Itu agak mengguncang kalian juga ya, insecurity-nya kalian. Karena di sini ada Heart sama Clover. Bertemunya dua hati menjadi satu ya. Mungkin ada yang bicara tentang pernikahan dan keuntungan dan keberuntungan itu sendiri Clover ya. Ini Jupiter nih, energi Jupiter ya. Nah, mungkin untuk kalian ada yang namanya pernikahan, mungkin ada yang namanya menyatu dengan dirinya sendiri ya. Self love gitu maksud gue. Jadi mulai mencintai dirinya sendiri. Itu adalah bagian dari emotional security kalian. Baru kalian bisa mendapatkan apa itu yang namanya berkah. Atau mungkin beberapa dari kalian adalah pernikahan itu sendiri yang membuat emotional security kalian stabil, dan itu akan membawa berkah buat kalian. Jupiter di Pisces.
Bagaimana kalian mampu berbagi apapun itu, entah itu finansial, entah itu pajak, entah itu tugas, entah itu properti, warisan, ya, seks, intimacy. Bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan, bagaimana kalian berkolaborasi, bagaimana kalian berbagi kegelapan, intimacy, rahasia. Itu bisa mempertemukan dua hati. Nah, alam bawah sadar kalian, clock. Ini energi Saturn. Saturn itu time. Time. Saturn itu ada di Aquarius, yaitu relationship buat kalian. Jadi intinya dari semuanya itu adalah bagaimana kalian menjalin hubungan dengan diri kalian sendiri. Yang paling utama. Kadang kita melihatnya, kita punya tendensi untuk melihat relationship kita dengan orang lain, bukan ke dalam diri kita dengan our higher self, ya, dengan kesadaran kita yang lebih tinggi. Kita selalu melihatnya keluar. Nah, di sini ada yang mengikat soalnya, ada karma duniawi tentang relationship itu sendiri. Apa yang mengikat kalian untuk mempunyai hubungan gitu, relationship? Yang itu sangat mempengaruhi emotional security kalian, kestabilitasan emosional ya. Emotional security itu bahasa Indonesia gitu ya, stabilitas emosional ya, kurang lebih, lu ngerti kan? Dan ada energi ibu dan komitmen atau pembayaran. Di bawahnya time. Mungkin beberapa dari kalian di sini ada hubungannya dengan seorang ibu, ya, entah itu sifatnya istri, ya, ibunya dari anak-anak, ya, atau seorang ibu kalian. Komitmen kalian terhadap mereka ini juga termasuk pembayaran. Dan di bawahnya ada star, takdir. Jadi kalian harus menghadapi karma kalian sendiri untuk yang berurusan dengan seorang ibu, untuk bisa mencapai stabilitas emosional kalian, ya. Dimana dua hati bertemu, atau enggak dimana hati itu menuju senternya gitu, pusatnya, dan mencapai berkah itu sendiri. Oke, ini Saturn, ini Jupiter. Oke, udah itu dari Lenormand. Langsung aja ke tarot ya. Gue pakai Light Muse. Gue buka Celtic Cross. Apa yang lo perlu ketahui untuk finansial dan relationship-nya? Nine of Cups, kebalik. Rintangan atau obstacles, Temperance. Fondasi, Nine of Pentacles. Yang sudah terjadi atau yang sudah lewat, Four of Swords. Benak dan fokus kalian, Seven of Cups. Near future, Ten of Wands. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? Five of Swords. Faktor eksternal, The Wheel of Fortune. Hope and fear, Justice. Outcome, Three of Swords. Ouch. Under the deck, Awakening.
Situasi saat ini tentang money and relationship, the Nine of Cups kebalik. Artinya harapan yang tidak terwujud, artinya cukup dengan senang-senang. Cukup dengan senang-senang, cukup saatnya kerja keras, saatnya untuk lebih disiplin. Cukup pelarian-pelarian. Ini energi Pisces, ya. Lagi-lagi cukup dengan berbagi, cukup dengan senang-senang, cukup dengan bermain. Mungkin beberapa dari kalian suka main cewek, bisa jadi kan, atau main cowok, ya terserah. Bebas, ya. Udah cukup gitu, udah cukup. Atau bagaimana kalian berbagi suami loh, berbagi istri. Bercanda ya. Atau berbagi kekayaan. Hura-hura. Jelas, dengan Jupiter di situ ya kalian akan mendapatkan berkasih sebenarnya gitu, dengan entah itu melalui joint venture ya, bagaimana kalian berbagi itu sendiri ya. Atau kalian tidak akan mendapatkan, karena ini kebalik Nine of Cups-nya, kebalik kan ya. Jadi cukup dengan itu semua gitu. Atau ya karena harapan-harapan kalian tidak akan terwujud gitu. Jadi kenapa pernah gitu kan? Tuh, rintangannya, tantangan kalian, obstacles-nya kalian adalah the temperance. The temperance itu karena kalian butuh healing, Bo. Kalian butuh pemulihan, proses pemulihan. Kalian diminta untuk bersabar sama diri kalian sendiri, proses kalian sendiri untuk memahami semua pelajaran yang kalian hadapi. Apakah kalian benar-benar udah mencapai kesadaran kalian gitu? Pelajaran-pelajaran itu sudah udah ngajarin kalian, udah membuat kalian mencapai kesadaran kalian belum gitu? Sesuai dengan porsi kalian sendiri gitu, setiap orang beda. Ini energi Sagittarius. Iya, Sagittarius itu di rumah kelima, Mars ada di rumah kelima. Ya. Tentang romance, love affairs ya. Kalian sudah mempelajari itu. Kalau memang pernah ada love affairs ya. Pelajaran-pelajaran yang kalian dapat apa dari pengalaman love affairs itu gitu. Atau tentang anak-anak. Rumah kelima itu tentang anak-anak juga, tentang kreativitas kalian juga, tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri. Kalau kalian masih terikat ya, jadi healingnya kalian tuh terikat akan hal-hal yang baru saja gue sebutin. Entah itu masalah anak-anak, entah itu masalah masa kecil kalian, entah itu masalah jiwa kekanak-kanakan kalian, jadi kalian nggak pernah kelihatan seperti dewasa. Entah itu masalah kreativitas kalian, entah masalah selingkuhan. Setiap Leo berbeda ya, nggak semuanya sama. Jadi untuk beberapa dari kamu, hal-hal yang gue sebutin tadi, kalian akan mencoba mengeksplor ya, karena Mars di Sagittarius, jadi kalian akan mengeksplor apa yang membuat kalian ya, apa yang mengikat kalian dari semuanya itu untuk bisa mencapai harapan-harapan kalian terwujud gitu. Apa sih yang mengikat? Mungkin keterikatan kalian dengan anak-anak, mungkin keterikatan kalian dengan masa kecil kalian gitu ya. Gue gak mau ngulangi lagi, udah cukup. Fondasi kalian adalah Nine of Pentacles. Nine of Pentacles itu energinya Virgo. Fondasi kalian adalah kalian cukup merasa mandiri, independen,
Untuk beberapa dari Leo yang lain, kamu merasa jomblo, ya. Kamu udah kamu selalu sendiri, ya. Kamu selalu mandiri, kamu selalu ingin fondasi kamu adalah kamu ingin mematerialisasikan apapun yang ingin kamu capai. Kamu ingin mandiri lah, titik gitu. Itu fondasinya kamu. Kamu nggak ingin bergantung pada siapapun. Yang sudah terjadi for a source. Ini energinya Libra. Kamu udah cukup, menurut kamu udah cukup healing ya? Kamu udah cukup membangun visi-visi ke depannya, mempelajari apapun pelajaran yang sudah kamu lewatin. Kamu sudah mencoba untuk memahami semua kekecewaan kamu di yang lalu gitu, ya. Dan mencoba membangun visi dari pelajaran-pelajaran yang baru saja kalian alami, ya. Tentang ketidakadilan itu mungkin, ya. Tentang ketidakseimbangan pada diri kalian sendiri mungkin, ya. Karena ini energi Libra. Ini adalah tentang pemahaman kalian sendiri. Tentang apa sih yang memenuhi kebutuhan emosional kalian sendiri. Apa sih yang bikin kalian puas? Apa sih yang kalian inginkan gitu? Kalian mau bangun apa? Kalian maunya apa gitu? Ya, itu yang sudah terjadi. Dan benar fokus kalian, ya kan? Seven of Cups. Kalian bingung maunya apa? Kalian bingung dari semua pilihan yang ada. Kalian punya banyak opsi yang sifatnya sangat emosional. Banyak pacar, banyak pilihan menjadi pacar. Bisa aja Leo. Ini energinya Scorpio, by the way. Ini bisa jadi tentang apa yang kalian inginkan secara emosional, ya. Stability, emotional security. Tuh kamu pingin bangun rumah atau rumah tangga yang seperti apa, atau rumah yang kayak gimana, gitu. Properti yang seperti apa, mau tinggalnya di mana. Ini tentang home, family, dan tradisi. Atau mau bikin rumah tangga yang punya peraturan seperti apa, dibangun fondasinya itu berdasarkan nilai-nilai yang seperti apa, norma-norma yang seperti apa. Bisa jadi seperti itu ya. Dan memang Scorpio itu juga sikapnya bagaimana kalian ingin mewujudkan, memanifestasikan. Near future, Ten of Wands. Kalian siap melepaskan semua kebiasaan lama, ya. Passion lama. Bahkan mungkin peralihan pindah haluan, bahkan travel, relokasi, ya. Ini energi Sagittarius. Atau bisa aja pindah ke lain hati, ya kan. Pindah ke lain hati. Sagittarius, romance, love affairs. Karena kalian saat ini baru saja dikecewakan, atau mungkin beberapa dari kalian belum terjadi, ya.
Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? Five of Swords. Kalian akan nge-cut hal-hal yang memang udah nggak sejalan atau nggak selaras lagi dengan kalian, cara berpikir kalian, persepsi kalian, ya, dan jelas yang bikin kalian pusing, bikin kalian ruwet. Ya mungkin keyakinan kalian untuk persepsi kalian untuk menjadi yang independen, menjadi yang mandiri itu sendiri yang bikin kalian pusing. Kalau gue bisa berbagi, kenapa gue harus sendiri, kan gitu. Nyelesain segala hal. Kalau bisa diselesaikan sama kepala dua, kenapa harus kepala satu? Bisa jadi begitu. Ini energi Aquarius, ya. Lagi-lagi Aquarius itu bagaimana kalian berbagi, kan? Dan ada Saturn di Aquarius. Aquarius di relationship, di relationship rumah ke-7. Ya, kalian akan nge-cut kejombloan kalian, atau kalian akan nge-cut relationship kalian kalau emang itu bikin kalian ruwet. Ini general reading, ya. Dan faktor eksternal, the wheel of fortune, energi Jupiter. Jupiter sekarang detik ini gue baca masih di Aquarius. Tanggal 29 dia pindah ke Pisces. Artinya kalian lagi di masa transisi. Kalian di masa transisi yang mana tindakan kalian diperlukan untuk memutar, untuk memberi arah. Pergerakan itu harus ada. Dari karma yang lama ditutup, dibungkus, untuk membuka karma yang baru. Karma yang lama itu yang mengikat kalian, dan karma yang baru itu adalah berkah. Gitu. Intinya bagaimana kalian berbagi. Aquarius di relationship di rumah ke-7 dan Pisces di rumah ke-8. Bagaimana kalian berbagi. Jupiter masuk Pisces. Bagaimana, dan rumah natural Pisces itu ada di rumah 12 tentang karma itu sendiri. Oh well. Untuk hope and fear, kalian dapat justice, pengadilan. Entah kalian lagi menghadapi pengadilan secara harafiah, pengadilan, ya, atau pengadilan kalian lagi diadili, atau kalian ingin mengajukan tuntutan. Tapi yang jelas di sini keseimbangan energi Libra. Kalian diminta untuk balance aja dulu dengan pemahaman kalian, dengan bagaimana kalian berpersepsi. Seimbang dengan yin and yang dalam diri kalian sendiri. Outcome, Trio Swords. Sakit hati, sejuta rasanya. Trio Swords itu energi Libra lagi. Ya, akan ada sakit hati di situ dan kekecewaan. Dalam pemahaman kalian sendiri, mungkin ekspektasi kalian sendiri. Alam bawah sadar, awakening, judgment, ya kan, tentang persepsi kalian sendiri. Judgment itu kesempatan kedua dalam jadi di masa lalu, ya masa yang sudah kalian udah salah menilai, entah itu terlalu positif atau negatif, yang jelas sekarang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, kalian diminta untuk memperbaiki atau mengakhiri apapun itu dengan approach, pendekatan yang berbeda. Ini energi judgment, energinya Scorpio. Tentang rumah, home, family. Anyway, apa kata wisdom of the oracle? Petunjuk, maksudnya petunjuk dari semesta untuk Leo dalam finansial dan relationship. Regeneration kebalik, loyal heart.
Artinya kalian belum mau berubah. Kalian regeneration itu transformasi. Ya, kalau tegak kembali artinya kalian belum siap untuk perubahan itu sendiri. Karena kalian itu sebenarnya loyal. Alam bawah sadar kalian loyal. Ya. Oke, udah segitu aja. Semoga resonate dan berguna untuk mereka yang merayakan, untuk kalian yang merayakan. Selamat Natal dan selamat tahun baru untuk semua. Dah.